Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak. Jumpa lagi di acara ngopi dan ngobrol santai. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan apapun di dunia pendidikan bisa, dunia wirausaha bisa, dunia sosial bisa, dunia keagamaan juga, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini jumpa lagi dengan saya, hostnya Khairul Rozak. Dan pada kesempatan ini podcast SMA 1 Demak menghadirkan tamu yang barangkali cukup istimewa di tengah-tengah kehadiran kita, akan membahas mengenai bincang-bincang lah seputar alumni, ya kan, dan kemudian kontribusinya, terus kemudian bagaimana sepak terjangnya para alumni di belantara Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dan narasumber kita dari Pelindo, dan kita sapa dulu pada siang ini narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Khairul Rozak, Pak Rozak ya? Iya. Sehat ya. Pak Yon. Ini saya nyebutnya Pak atau Mas Yon ini? Mas saja. Oh Mas, biar lebih mudah terus. Mudah gitu ya. Iya. Cuman kalau saya sama guru nggak berani manggil Mas, harus Pak. Iya. Jadi manggilnya Pak Rozak. Iya. Pak Rozak kalau di podcast panggilnya apa? Saya tergantung Mas Yon, ada yang mengadakan Pak Roy, ada yang Pak Rozak. Kalau Pak Roy itu kan lebih tren kan itu toh. Iya. Oke Pak Roy. Iya. Nah, bisa sedikit profil Mas Yon ini bisa disampaikan kepada media podcast khususnya, biar teman-teman bisa lebih dekat, pemirsa podcast SMA 1 Demak khususnya. Ya, terima kasih ya, ini istimewa banget. Iya. Saya excited waktu tahu kalau SMA Negeri 1 Demak itu punya podcast. Oh iya. Ya. Dari mana tahunya? Saya tanya baru kemarin waktu kesini. Oh, waktu kemarin sore itu? Cek persiapan. Oh iya. Persiapan, jadi. Tapi sempat masuk atau dari luar? Belum, cuman diceritain. Oh gitu. Cuman diceritain. Lah ini langsung. Ini baru masuk, baru lihat. Iya. Saya diceritain, terus diminta, Pak besok apakah bisa Pak kalau mengisi di podcast? Oh bisa Pak. Loh, memang punya podcast Pak? Punya Pak. Oh ya udah. Pokoknya saya ikutlah podcast. Dan saya di sini kan ada kerjaan, ada tugas ya dari perusahaan untuk melakukan yang namanya Pelindo Mengajar. Sebetulnya kami itu tergabung dalam keluarga Badan Usaha Milik Negara BUMN. Memang ada program yang secara periodik direksi-direksinya melakukan mengajar di sekolah asal masing-masing, di SMA masing-masing. Kebetulan saya alumni SMA Negeri 1 Demak, masuk tahun 89, lulus tahun 92. Ya gitu Pak Roy. Yeah. Luar biasa. Kalau boleh tahu domisili, karena alumni sini maksudnya domisili tidak jauh dengan SMA 1 Demak tentunya. Dulu ya? Iya. Dulu saya domisili di Jalan Bayangkara nomor 15 Demak. Depan terminal bis itu ada jalan masuk. Nah, jalan itu dekat Polres lama ya kalau dulu ya. Masuknya tahun 89. Tahun 89. Keluarnya tahun 92. 92. Sehingga ada program dan momentum itu pas, kan gitu Pas, ya. Pas kembali ke rasanya. Jadi saya sudah 30 tahun lebih ya ini ya kembali. Kalau boleh tahu Mas Son, apa perasaan Mas Son ketika ada program itu dan kemudian sekarang bisa hadir di tengah-tengah pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak? Ya. Apalagi maaf sebelum kesini tadi ada program yang tadi disampaikan Mas Son. Program Pelindo Mengajar. Pelindo Mengajar. Pelindo Mengajar. Sambil cerita sedikit ya soal Pelindo Mengajar ini sebetulnya bukan kok mengajar beneran enggak. Tapi kita lebih ke menularkan motivasi itu, kemudian kita mengenalkan ke siswa-siswi, adik-adik kita, menyiapkan mereka, mengingatkan mereka, generasi ke depan itu yang dibutuhkan seperti ini loh. Gambarannya maksudnya. Gambarannya, karena kita alumni yang barangkali tahu lebih dulu ya, bukan lebih pintar, bukan, tapi kita tahu lebih dulu karena kita berinteraksi. Dan kebetulan kalau saya di jajaran direksi kan bisa mengatakan kebutuhannya saat ini atau kira-kira nanti kedepannya seperti apa. Ya, betul. Dan itu mungkin lebih pas disampaikan ke kami yang langsung menjalani sebagai praktisi manajemen di level manajerial. Saya sendiri mungkin lepas dari SMA, kuliah, kemudian saya bekerja di
PT Pelabuhan Indonesia Persero, BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Zaman dulu saya di Pelindo 3. Dulu Pelindo ada 4, Pak. Iya, Pak Roy. betul. Pelindo 1, 2, 3, 4. Pelindo 1 wilayahnya daerah Sumatera sana, Aceh, Sumatera Utara, sampai Riau. Pelindo 2 itu di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Kemudian Pelindo 3 di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Kalsel, Kalteng. Kemudian Pelindo 4 yang paling timur. Paling timur ya. Pelindo 4 paling timur, Kaltim, Kaltara, Sulawesi, Maluku, Papua. Papua. Saya awal berkarir di Pelindo 3. Lama, kemudian di Pelindo 3 terakhir sebagai direktur utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Ya, di situ setelah dari PT Terminal Peti Kemas Surabaya, kemudian saya pindah ke Pelindo 4. Jadi direktur keuangan di Pelindo 4. Kemudian pindah ke Pelindo 2, direktur keuangan lagi. Habis Pelindo 2 di Jakarta, terus tadi Pelindo 4 di Makassar ya. Di Surabaya saya ke Makassar. Habis Makassar ke Jakarta Pelindo 2. Terus saya balik Surabaya lagi Pelindo 3 sebagai direktur transformasi dan pengembangan bisnis. Udah. Habis itu loncat lagi ke PT Pelindo Multiterminal sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko sampai sekarang. Hingga saat ini. Hingga saat ini. Jadi ya lumayan lah, saya pernah berkeliling Indonesia ke sana ke sini dan melihat betapa beragamnya ya negara kita, beragamnya SDM di Indonesia ini, dan saya rasa mempunyai modal yang sangat kuat. Tinggal bagaimana kita yang sudah senior ini juga bisa ikut mengarahkan, Pak Roy. Ya, termasuk upaya panjenengan bikin podcast ini luar biasa. Iya, benar. Iya. Tapi podcast ini tidak ada artinya kalau tidak ada kontribusi dari sumbangsi dari para alumni, termasuk dari Mas John. Ya. Minimal hadir di sinilah. Ya, kan gitu. Ini memang bentuk salah satu ini yang menarik itu kan nanti menghadirkan siapa. Iya, betul. Itu nanti ada alumni SMA 1 lagi yang juga berkiprah cukup bagus. Nanti juga saling menginformasikan sama alumni. Nanti kita saling tawarkan supaya dia mau mengisi podcast. Moga-moga jumlah followernya kan nambah, viewernya nambah kan. Betul. Karena ternyata kalau kita bisa menghadirkan para narasumber yang apalagi lebih alumni ya. Ada pemirsa podcast khususnya anak-anak atau alumni ini ada spirit. Ada spirit yang terus kemudian spirit tersebut itu membawa energi positif kan itu terhadap ternyata Pak alumni saya sudah jadi sana dan seterusnya kan, meskipun dalam konteks tidak kenal tapi kan dalam satu bendera dan naungan SMA 1 Demak kan gitu gini tadi Mas John sudah panjang lebar bicara kaitannya dengan riwayat pekerjaan awal hingga akhir, ternyata juga tidak jauh berbeda dengan dunia Pelindo kan gitu. Linearitas hampir sama awal memasuki dunia pekerjaannya kan gitu. Nah, saya sedikit Mas John pengen refleksi 30 tahun yang lalu kan gitu. Apa yang kemudian menjadi kenangan terindah atau kemudian terburuk di SMA 1 Demak dan saat ini yang bagaimana perubahan dan transformasinya? Karena begini Mas John, SMA itu kan masa-masa yang 3 tahun tapi sangat simpel dan cepat berlalu gitu loh. Ya, betul, nah, kalau tidak ada kenangan tentunya kan sangat naif kan itu. Mestinya Mas John punya kenangan. Kalau saya sekolah di SMA 1 Demak ini sebetulnya bukan termasuk siswa yang populer gitu ya. Populer itu kan kalau dalam tanda kutip saat itu maksudnya ya. Saat itu memang kita kalau di SMA kan ada itu anak-anak yang ngetop gitu ya. Betul. Ngetop jajaran dalam tanda kutip elit-elitnya lah. Nah, saya bukan termasuk itu. Karena tahun seperti itu karena tidak ada mengkristal seperti itu kan karena sekarang 3 tahun karena ada sistem zonasi dan sebagainya kan. Gimana? Dulu belum ada zonasi ya. Jadi tapi saya cukup beruntung beberapa kali mewakili sekolah ya kalau ada lomba-lomba gitu. Lomba apa Mas? Biar jelas. Dulu cerdas cermat atau lomba kimia misalnya.
di Semarang di IKIP. Waktu itu gurunya Bu Niken. Oh, Bu Niken. Bu Niken ngajar iya. kimia waktu itu. Iya, Sudah purna ya. Iya, Saya di SMA itu rasa-rasanya pembentukan karakter itu di SMA. Betul, betul. Pembentukan karakter yang tangguh, yang kuat, yang berani dengan tantangan itu menurut saya di SMA ini yang paling membentuk. Setelah itu bisa berkembang lagi, tetapi kayaknya karakternya itu fondasinya yang paling mantap terbentuknya waktu SMA, dan itu saya rasakan gitu, Pak Roy. Apa yang kemudian paling terkenang? Pembentukan karakter yang ada di SMA Satu Demak, barangkali bisa flashback ke zaman dulu itu kalau dihukum guru itu malah seneng ya. Dan itu bukan seneng kok ini ya, seneng melanggar. Senengnya gini, kita serasa mendapat pelajaran. Misalnya ini contoh hukuman fisik gitu ya, disuruh lari atau disuruh apa, terlambat datang upacara, dijemur di halaman depan itu, di halaman depan yang untuk parkiran sama parkir depan itu ya, ada bendera itu ya depan itu kalau zaman dulu kan buat voli itu. Iya, betul. Sekarang masih kok. Masih juga. Sore tapi. Ya. Nah, di situ dijemur, upacara baru selesai, upacara selesai dulu. Baru hukuman kita dimulai. Pada saat upacara kita cuma disuruh berdiri aja dijemur ya. Setelah upacara selesai, teman-teman yang lain yang tertib-tertib itu masuk, baru kita hukuman kita baru mau dimulai itu. Sambil berdiri disuruh dijemur lagi. Berarti belum start tadi ya? Belum, baru standar, masih sama dengan yang di dalam. Masih sama dengan yang upacara, masih sama-sama berdiri. Nah, habis itu baru mulai disuruh lari jongkok keliling lapangan itu ya. Lapangan depan atau lapangan tengah? Lapangan depan. Lapangan depan. Kita nggak di lapangan tengah karena nanti jadi contoh yang lain. Jadi gitu. Mereka dikumpulin. Gitu. Filosofinya seperti itu kira-kira saat itu ya. Mungkin ya. Terus habis itu hukuman fisik disuruh push up, disuruh senam. Jadi kalau senam gerakannya harus sungguh-sungguh, harus semangat. Kalau nggak semangat, dipukul sama sendal. Oleh guru. Staf kesiswaannya mungkin barangkali ya. Guru. Gurunya waktu itu cukup galak ya, tapi saya nggak boleh sebut namanya. Beliau sudah almarhum juga. Jadi punggung itu dipukul sama sendal atau sepatu, saya nggak tahu itu, pokoknya sakit banget. Sandal. Spontanitas. Dan sendalnya itu ngelemparnya ini dari jarak jauh, tapi tidak begitu jauh ya, jadi masih terasa banget. Ngelemparnya dari belakang, jadi kita nggak tahu kapan kena lemparan. Pokoknya kalau senam kita nggak kurang semangat, kena lemparan itu di punggung bisa, di kepala bisa, dan sandalnya diikat pakai tali, Pak Rosa. Jadi kalau habis dilempar, terus beliau narik talinya lagi, sandalnya pegang lagi. cari mangsa lagi. Mangsa lagi. Itu sakit, tapi itu jadi kita membentuk itu contoh kecil saja ya, ada contoh yang lain lagi. Intinya waktu itu kita nggak ada kok sama sekali terus mikir Pak gurunya jahat, terus saya pulang lapor orang tua Pak gurunya melanggar HAM misalnya. Nggak ada. Kalau zaman itu saya lapor orang tua, saya justru malah dimarahin sama orang tua saya. Betul, ya. Mungkin di sekolah saya dilempar sendal sama Pak guru, di rumah saya bisa dilempar cowek sama guru saya. Jadi nggak berani gitu ya. Nggak berani karena buat orang tua kita dulu wajib kamu di sekolah harus nurut sama guru. Pengganti orang tuamu itu guru, harus sekolah. Betul. Jadi ayah ibu melepasmu ke sekolah, kamu gantian nurutnya sama guru. Kalau sampai kamu kenapa itu yang salah kamu pasti. Karena tidak mungkin ada sesuatu karena tanpa sebabnya gitu ya. Jadi kita sangat hormat sama guru, dan kalau ada hukuman-hukuman seperti itu kita merasa bahwa ini bagian dari pembentukan kita untuk semangat. Yang namanya terlambat itu ya salah. Apapun namanya tetap salah gitu jadi ya. Bisa jangan diulangi lagi. Dan sekarang sih ceritanya kayak ketawa-ketawa gini ya Pak Roy ya. Tapi waktu itu kan takut bener loh. Iya betul. Takut bener. Jadi semacam betul-betul. Wah iya Pak. Iya itu ya. Suruh berdiri, suruh senam, terus dan ada yang di belakang tahu-tahu jebuk. Dan itu salah satu pelakunya Mas sendiri pernah itu ya? Saya cukup beruntung menjadi salah satu pelakunya. Beruntung bagian daripada itu ya. Ya. Nah, itu jadi cukup
banyak kenangan juga ya di SMA. Mungkin kenangan yang lain mungkin itu dalam pembentukan karakter, mungkin dalam kenangan di pelajaran itu kan, karena karakter itu kan artinya pembiasaan yang kemudian secara kolektif di SMA 1 Demak kan gitu. Nah, terus kemudian mungkin ada yang paling bermakna lah, bermakna untuk Bapak Ibu guru atau pelajarannya, atau mungkin dalam tanda kutip masa-masa kenal dengan dunia ceweknya atau barangkali di SMA kan pasti kan, karena SMA ini kan mulai belajar untuk dengan lawan jenis ini kan juga lumayan sudahan kan itu. SMA itu saya seneng sama cewek itu ada beberapa, tapi mereka nggak ada yang seneng sama saya, Mas. Karena? Ya karena saya nggak pernah ngomong, saya takut, mereka juga nggak tahu gitu kan. Gitu. Saya udah disimpan saja. Simpulannya saya SMA saat kelas 10, 11, 12. Kalau saya dulu kan kelas 1, 2, 3 ya. Sekarang kan 10, 11, 12 nggak pernah punya pacar. Nggak pernah punya pacar. Jadi artinya di bidang pengalaman itu minim. Pengalaman itu saya minim. Jadi karena tidak berani mengekspresikan secara langsung. Lah itu Pak Roy. Jadi kalau Pak Roy ingin yang ngundang narasumber yang punya pengalaman itu, kayaknya Bapak salah kalau undang saya. Karena ini saya kan pengalaman ini kan artinya kan kita bidang sama alumni. Barangkali ada tidak di hal ini kan ada hal yang lain juga. Kalau yang zaman saya dulu, kalau teman-teman kita banyak ini ya, banyak yang lucu-lucuan gitu ya. Jadi kita satu kelas, satu angkatan. Tapi kalau dulu Mas, kalau sekarang kan kelas 10 ke kelas 11, kelas 12 kan acak. Sama. Oh, dulu juga sama. Jadi dulu kelas 1 itu umum ya. Kelas 1 umum saya masih ingat waktu itu kelas 1 sampai 17. 17. Terus kelas 2 baru dipisah. Dulu misalnya 3. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 sosial. Ini bukan kok kalau fisika berarti pelajarannya fisika semua itu enggak ya, tapi mata pelajaran utamanya adalah fisika. Muatannya yang paling utama fisika, terus ya ada kimia, biologi, matematika, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSPP. Sekarang sudah enggak ada ya, PPKN sekarang mungkin ya. Macam-macam itu tetap ada, tetapi fokusnya di mata pelajaran tadi yang fisika. Saya A1. Masuk fisika. Sehingga tadi jenengan sampaikan bahwa salah satu peserta yang beruntung untuk mengikuti lomba. Ya, itu matematika tadi? Tahun kelas 11 ya. Saya kimia, tim kimia. Oh, tim kimia. Ya, lombanya di Semarang. Ya. Hasilnya ya belum beruntung. Belum beruntung. Tapi yang jelas kan. Tapi sudah ditunjuk guru untuk mewakili sekolah itu sudah, waduh bangkanya minta ampun. Kalau ini Mas Son, zamannya Mas Son dulu, SMA 1 Demak waktu itu brandingnya apa? Ketika bicara SMA kan tadi, mohon maaf, ada elit, ada seterusnya. Ketika saat itu Mas Son melihat SMA 1 Demak itu bagaimana? Saat itu Mas Son di apakah memang sekolah memang paling favorit, unggulan, atau apanya ini? Di Demak mungkin ya dari dulu SMA Negeri 1 favorit ya. Tapi waktu saya dulu namanya kayaknya hanya SMA Negeri Demak saja. Oh, belum SMA 1? Belum ada satunya. Oh, gitu. Karena waktu itu ada SMA 2 itu masih baru. SMA 2 itu mungkin waktu itu baru angkatan kedua atau ketiga yang sekolah. Jadi ada SMA 2 tapi SMA 1-nya belum ada. Karena sama nama SMA 1-nya masih SMA negeri gitu aja. Dulu satu-satunya Pak Roy. Kalau SMA 3 kan baru kemarin. SMA 3 baru ya. Kemarin tuh waktu saya SMA gitu. Jadi dulu hanya ada SMA 1, SMA 2 yang baru. Kemudian yang kalau yang swasta kan SMA Pelita gitu. Betul. SMA Pancasila. Enggak banyak dulu. Oh, enggak. Jadi wajar kalau SMA Negeri 1 Demak itu dinilai sebagai SMA favorit ya di Demak. Setelah kita refleksi ke belakang, ini kita bernostalgia masa Mas John 30 tahun yang lalu, dan kemudian 30 tahun saat ini, kan baru kesini lah ya? 30 tahun. 30 tahun. Udah tua kita ya. Perasaannya Mas John bagaimana, dan kemudian apa yang berubah dari SMA 1 Demak? Saya secara fisik dulu ya. Secara fisik saya masuk Gapuro, itu dulu belum ada Gapuro ya. Itu produk baru kemarin, masa pandemi itu. Jadi begitu
waduh gila ya. Sekarang sudah ada gapuranya gini. Minimal saya sama teman-teman saya yang dari Medan saya ajak ke sini itu kan nggak malu kan. Masuk ada gerbangnya gitu loh. Ini krunya dari Medan? Dari Medan. Saya sama teman-teman itu ini kami semua dari Medan. Oh, bukan dari Jakarta? Bukan. Bukan. Kami kantor pusatnya di Medan. Dari Indo Multi Terminal itu. Tak kira dari Jakarta. Ya, memang wilayahnya di seluruh Indonesia ya. Kantor di Jakarta juga ada, tapi kami secara administratif kantor pusatnya Medan. Oh, di Medan. Ya. Masuk, wah. Terus habis itu ada aula. Waduh, zaman saya belum ada aula. Oh, itu belum ada. Belum ada. Jadi kelas 1 itu hanya yang kita sekarang di deretan ini. Ini kita dulu kelas 1. Deretan gedung ini yang ya ini kan lama ya. Oh iya, gedung lama ini. Gedung lama. Ini kelas 1. Iya. Kelas 1 sampai 11 sampai 17 kalau nggak salah. Iya. Habis itu di menghadap seberang sana itu kelas 2. 2 A3 sosial sama 2A2 itu biologi. Terus yang di sebelah sana kelas 3. 3A1 sama 3A2 satu deret. Satu deret. Jadi kelasnya begitu kelas 1 hanya ada satu bangunan tidak tingkat ya. Satu bangunan tidak tingkat, satu deretan untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemarin baru tahu ternyata sudah tingkat, ada aulanya. Dulu ya ruang guru itu aja, sekarang ternyata ruang guru atasnya aula ya. Itu dari segi infrastrukturnya. Terus saya lihat. Dan dulu tidak ada podcast juga ya? Oh nggak ada. Terus nggak ada AC-nya. Oh, zaman dulu nggak ada AC-nya. Sekarang saya lihat kelasnya ada AC-nya, bagus lah ya. Luar biasa. Kemudian internet, wifi. Ini. Terus saya lihat ada sanggar tari. Oh iya, di belakang. Kemarin lihat sempat anak-anak latihan teater di hutan kota itu, hutan kecil, hutan mini. Ada yang olahraga macam-macam. Ternyata nggak cuma infrastrukturnya yang sudah mengalami peningkatan pesat ya, tapi dari siswa-siswinya juga. Dulu nggak ada loh kayak saya zaman saya itu yang kayak anak-anak sekarang itu. Yang sampai dulu habis sekolah teng pulang ya sudah bubar gitu. Nggak sampai nggak ada di sekolah hingga larut malam. Nggak ada. Kemarin kita lihat masih ada kegiatan, masih ini ada yang belajar, ada yang kayak saya sempat kerja kelompok, kelas kerja kelompok. Saya melihat itu yang dari sisi akademik ya. Akademik ada, sebagian ada yang mungkin non apa ya istilahnya ekskul ya. Iya, ekstrakurikuler. Ekskul itu yang ada yang lagi main teater, lagi olahraga, ada yang volley, ada yang basket, ada yang padahal itu bola tangan. Iya, padahal sudah larut sore ya. Sudah hampir maghrib ya. Pak Karyanto yang bingung mau diusirin itu. Kalau sini itu kalau udah pulang maghrib itu udah keren gitu. Iya. Nah, zaman saya kan nggak ada kayak gitu Pak. Padahal pulangnya tidak 3:30 juga. Enggak, pulangnya lebih siang. 1:30. Iya. Nah, 1:30. Kalau ini kan 3:30. Baru pulang kan gitu. 2 dolan ke sana ke sini atau langsung pulang ke rumah sudah. Nah, tadi Mas Yan, sedikit ini tadi sudah kita bahas nostalgia, perbedaannya dan sekarang sedikit Mas Yan tadi barangkali biar pemirsa podcast SMA 1 Demak dan masyarakat di Indonesia khususnya, karena Mas Yan kebetulan alumni SMA 1 Demak dan saat ini kebetulan di bagian penting ya di PT Pelindo ya. Pelindo, direktur keuangan dan manajemen risiko. Salah satu. Katanya kan jadi manajerial. Apa yang kemudian bisa diedukasi ke masyarakat supaya apa itu Pelindo dan kemudian wilayah kerjanya bagaimana dan seterusnya barangkali. Oke, terima kasih dikasih kesempatan untuk promo tentang Pelindo. Iya, nanti setelah promo kan biasanya kan ninggali. Keren. Jadi nanti kerja kan bisa itu untuk podcast itu, apalagi alumni kan. Iya. Gini, aku manggil Pak itu nggak enak juga. Iya, Mas Roy. Karena masih muda, nggak cocok kalau dipanggil Pak. Gini Mas Roy, Pelindo perusahaan dari namanya aja kelihatan ya, Pelabuhan Indonesia. Oh, Pelindo itu Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan Indonesia. Kan kadang belum ada yang begitu familiar kan gitu.
PT lengkapnya PT Pelabuhan Indonesia Persero. BUMN. 100% sahamnya miliknya pemerintah, miliknya negara. Berarti salah satu BUMN gitu ya? Salah satu BUMN. Sama seperti Pertamina, PLN, Mandiri, sama lah. Bank BRI, BNI itu sama. Cuman bidang usahanya mengelola pelabuhan. Pelabuhan yang paling dekat ya di Semarang, Tanjung Mas Semarang, salah satu pelabuhan yang paling menguntungkan untuk Pelindo itu Semarang. Salah satunya itu ya? Ya. Jadi pelabuhan Tanjung Priok yang pelabuhan utamanya itu Tanjung Priok di Jakarta, Belawan Medan, Tanjung Perak di Surabaya, Makassar. Di samping 4 itu juga ada yang itu tadi 4 itu yang secara tradisional pelabuhan-pelabuhan besar. Semarang itu pelabuhan yang sangat pesat. Keuntungannya setelah Jakarta, Surabaya itu ya kurang dikit itu Semarang. Luar biasa karena potensinya. Memang di BUMN itu ya harus bicara profit dan profit gitu ya. Yes, harus punya analisa profitnya gitu ya. Jadi kalau adik-adik saya tadi saya sampaikan di kelas juga waktu mengajar, dulu zaman saya itu kayaknya nggak ada loh yang bercita-citanya nanti mau masuk BUMN itu nggak ada. Nggak ada. Kalau anak Demak kan sebelah mata itu ya. Dan belum tahu itu BUMN itu apa. Dulu ya cita-cita apa dokter gitu ya. Habis polisi TNI. Ya TNI apa sih Akmil atau Akpol. Nanti kalau nggak lolos turun dari Sabah jadi Sabah ya. Sampai ada lulus Tamtama tapi janganlah kalau semansa Demak jangan Tamtama lah, minimal Bintara lah ya gitu. Kalau bisa ya, tapi kalau jalannya Tuhan nggak seperti itu ya gimana lagi. Tapi betul. Sebetulnya atau jadi PNS ya dulu ya kalau anak Demak itu PNS guru. Nah itu banyak teman-teman saya seperti itu. Nah sebetulnya ada begitu banyak ruang untuk mengabdi. Betul. Untuk berkarir, tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, mencari penghasilan, tapi juga bisa berkarya untuk negeri ini, Mas Roy. Termasuk salah satunya di BUMN. Salah satu persaingan dengan negara-negara lain di tingkat global itu lewat BUMN. Ya. Kalau kita masuk TNI, ya moga-moga seperti ini terus kan nggak ada perang. Ya. Kalau mau berkompetisi dengan negara lain kan harus perang. Ya. Kalau polisi ya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Ya. Kalau ASN pegawai negeri atau guru ya memang bidangnya kayak gitu. Tapi kalau yang mau compete di pasar global, kita mau menantang kekuatan-kekuatan lain di dunia, unjuk kerja itu terasa banget kalau di BUMN. Karena BUMN ini bersaingnya langsung head to head dengan dunia internasional, dengan pelabuhan-pelabuhan lain di dunia. Kalau untuk Pelindo ya, kalau di BUMN lain juga sama. Kita bersaingnya itu langsung di level internasional, dan kita wajib menantang, memberikan kontribusi yang terbaik. Jangan sampai Indonesia itu kalah terus ya. Seperti sekarang kan Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah menjawab tantangan negara-negara maju. Nggak boleh lagi ekspor nikel. Betul. Termasuk kemarin juga PT Freeport juga sahamnya Freeport diambil alih mayoritas sekarang milik Indonesia. Di bawah BUMN sekarang dia. Jadi anaknya BUMN Freeport. Dulu Freeport dengan negara aja seolah-olah setara. Bisa negosiasi. Perusahaan negosiasi dengan negara Indonesia ya. Jadi bergeningnya sama. Iya, zaman sekarang Freeport sahamnya dibeli oleh BUMN sebesar 51%. Induknya namanya PT Main ID. Jadi PT Freeport sekarang turun, bukan turun ya, tapi memang didudukkan sesuai proporsi yang sebenarnya. Iya, kalau negara ya dengan negara, perusahaan dengan perusahaan. Proporsional. Betul. Nah, kalau Freeport dia di anak perusahaannya BUMN, bukan BUMN, dia di anak perusahaan BUMN gitu. Bukan kok model bisnis yang dilakukan di era saat ini itu bukan kok terus menang-menangan, enggak. Freeport diambil menang-menangan, itu bukan. Itu zaman dulu itu merampas perusahaan orang lain itu zaman dulu. Indonesia itu merebut Freeport itu dengan membeli dengan harga pasar. Ya, umum kan maksudnya? Iya, betul.
pelabuhan juga gitu. Kita mengembangkan pelabuhan itu sesuai dengan harga pasar. Tidak ada yang menang-menangan. Yang dilakukan oleh BUMN sekarang, dilakukan oleh Pelindo sekarang, kalau berbisnis, berusaha mengelola pelabuhan itu adalah memberi nilai tambah yang membawa dampak manfaat, memudahkan solusi bagi pengguna pelabuhan. Ini terus dikembangkan. Pengguna pelabuhan itu siapa, Mas? Pengguna pelabuhan itu kalau masyarakat umum mungkin yang gampangnya, kalau kita naik kapal laut jadi penumpangnya itulah. Oh, itu. Oh, itu kalau penumpang kapal laut ya. Tapi ada barang-barang misalnya apapun lah barang yang ada di sini ini 80% mungkin pernah melewati pelabuhan. Yang jalur jalur laut ya. Ya, nah contoh inilah. Ini kan ya plastik atau akrilik ini. Ini dari tambangnya entah di mana, tahu-tahu sampai di sini diolah, itu pasti lewat laut ini. Pernah lewat laut ya. Oh iya. Nah, itu salah satu paksa pasarnya Pelindo. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas John, di Indonesia itu ini ya Mas ya, bicara karena tadi kalau kita BUMN kan terlalu luas, yang kita spesifik ke Pelindo. Ada berapa pelabuhan di Indonesia? Ini barangkali. Pelabuhan Indonesia jumlahnya besar, kecil, level 1, 2, 3 dan seterusnya barangkali. Sebetulnya banyak banget kalau yang kecil digabungkan. Mungkin 1.200, 1.400 pelabuhan. Pelabuhan? Ya. Dalam skala apapun itu? Semua skala ya. Semua skala kemudian ya kemudian dibagi. Ada pelabuhan yang diusahakan, ada pelabuhan yang tidak diusahakan. Maksudnya? Kalau tidak diusahakan ini pelabuhan yang masih kecil-kecil, masih belum menguntungkan. Itu artinya hanya untuk layanan masyarakat. Contoh. Tapi tetap di bawah regulasi Pelindo. Di bawah pemerintah langsung Kementerian Perhubungan. Oh gitu. Nah, itu misalnya kalau yang berarti yang kategori kecil-kecil yang masih diusahakan tadi itu berarti di bawah pemerintah daerah ya, dinas. Kalau melayani antar pulau itu di bawah Kementerian Perhubungan, antar pulau dan internasional ya. Nah kalau yang Pelindo tadi ada pelabuhan yang tidak diusahakan ya, ada lagi pelabuhan yang diusahakan. Artinya pelabuhan itu sudah secara komersial menguntungkan. Yang diusahakan itu berarti menguntungkan. Menguntungkan. Contoh Semarang. Ada nilai profitnya. Ya. Semarang Tanjung Mas, Surabaya Tanjung Perak, Jakarta Tanjung Priok itu menguntungkan. Tapi kalau misalnya pelabuhan Juwana, Rembang, iya, Pati, Juwana. Oh iya, Pati betul. Juwana itu masih termasuk pelabuhan yang tidak diusahakan. Di situ hanya ala kadarnya. Ya pelabuhan kecil itu mungkin dermaganya ya belum beton, masih tanah atau gimana ya. Seminimnya lah atau infrastrukturnya masih sangat minimalis lah. Kapalnya juga isinya cuma kapal-kapal ikan saja ya. Belum dikembangkan. Itu belum diserahkan untuk Pelindo. Tapi kalau dikelola Pelindo pasti biasanya dikembangkan. Gitu. Dan yang dikelola Pelindo, pelabuhan yang diusahakan seluruh Indonesia itu sekitar 144 pelabuhan. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Karena memang kita tahu negara kita kan negara perairan. Negara kepulauan. Negara terbesar di dunia. Nggak ada saingannya di dunia ini. Negara kepulauan paling besar cuma Indonesia. Sehingga otomatis Pelindo ya harus tadi secara ekstra. Jadi jumlah pelabuhan yang diusahakan tadi ya di bawah. Ya, paling banyak itu di Indonesia di dunia ini. Pulaunya aja 13.000 lebih ya. Iya. Setiap pulau harus ada penyeberangan ya. Yang di bawah Pelindo 100 berapa tadi? 140. 140-an. Ya. Bisa Mas John, ketika Pelindo ini tentunya kan ditarget oleh Pak Menteri. Iya. Selalu punya nilai positif dan oriented profit. Harus laba. Bisa disampaikan neracanya lah biasanya ya, biar pemirsa podcast dan kemudian ternyata juga tahu lah. Ini kan bagian daripada tanggung jawab Pelindo untuk memberikan pertanggungjawaban pada publik kan melalui media podcast ini kan sarana sosialisasi juga kan gitu. Monggo. Jadi ini kalau angka mungkin bukan angka detail. Iya, angka detail. Ya minimal kasaran. Dari 2 tahun terakhir lah misalnya. Kalau pendapatannya saja Pelindo itu sudah di atas 30-an triliun. Untungnya mungkin sudah sekitar 4 triliun. Untungnya saja bersih ya. Bersih. Kira-kira itulah. Oh gitu. Ini tahun 2022. 2022 kemarin. Jadi kami Pelindo itu BUMN yang sangat untung ya.
Jadi kalau dengar-dengar ada berita BUMN rugi mau bangkrut, wah itu kalau Pelindo bukan. Bukan masuk salah satunya itu dia. Dan sebagai alumni Semansa, SMA Negeri 1 Demak, kalau mau punya cita-cita nanti masuk jadi karyawan Pelindo, Anda tidak salah memilih. Oh gitu, iya. Pelindo itu belum pernah namanya rugi, selalu untung terus. Catatan Republik Indonesia. Catatan Maksudnya catatan dari di BUMN itu tidak pernah mau dari catatan manapun terserah Pelindo kalau itu. Kalau melihat kan, mohon maaf kalau ada salah satu BUMN itu kan selalu ada penyertaan modal negara. PMN itu toh. Kan banyak kan. Nah, kalau Pelindo justru selalu menyumbang dividen ke negara. Dividen, pajak. Macam-macam pajak, ada PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, PBB, macam-macam. Nah, ini pertanyaan agak sensitif, Mas John. Nggih. Monggo, Mas. Ini tak tutupi ini. Kalau gaji karyawan biasa di Pelindo berapa dan kalau direktur keuangannya berapa ini? Biar semangat para alumni ini. Aduh, ini jadi nggak enak. Tapi intinya kalau gajinya pasti di atas rata-rata. Di atas UMK jauh ya, jangan ngomong UMK atau UMP kalau DKI dibandingkan gaji masuk pertama Pelindo jauh di atasnya. Yang penting kalau direktur keuangan 2 digit ya. 2 digit. Wah, amin soalnya. Tapi kalau sebetulnya kalau yang namanya gaji direksi di BUMN itu terbuka. Oh, ada misalnya PP-nya ya. Maksudnya jumlahnya berapa itu dilaporkan. Oh, gitu. Jadi kalau mau pengen lihat Mas Roy, buka saja situsnya Pelindo. Di situ ada laporan. Di situ kan pasti ada laporan keuangan, laporan tahunan. Nah, di salah satu halamannya itu cari aja. Di situ ada gajinya berapa. Termasuk tunjangannya. All in. Oh, all in. Di situ sebutkan. Jadi itu memang harus merupakan kewajiban kita untuk melakukan pengungkapan secara transparan. Nah ini kan maksud biar ketika nanti para alumni ya kan, apalagi lulusan muda yang kuliah, ternyata Pelindo segitu kan bisa lihat ternyata ada motivasi. Jadi bukan gitu kan. Yang jelas kalau pengen penuh dengan tantangan jadi Pelindo juga kan gitu. Oh iya harus. Tantangannya sangat besar, sangat menantang ya. Tapi high risk, high gain. Gitu. Kalau tantangannya besar ya hasilnya juga lebih besar juga. Lihatnya imbang. Ya. Nah, Mas Yon Irawan ini kan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal. Yes. Itu sebenarnya kan salah satu direksi tadi ya, namanya Direktur Keuangan. Apa yang menjadi domain kewenangan Mas Yon ini dalam menjadi Direktur Keuangan tersebut? Karena sudah namanya Direktur Keuangan, pasti kan ngurusi keuangan. Ngurusi keuangan kan. Apakah memang keuangan se-Indonesia ataukah memang Pelindo? Kan tadi kan di awal-awal 1, 2, 3, 4. Ya saya jelasin dulu. Dulu Pelindo ada 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 Oktober tahun 2022 Pelindo 1 sampai 4 bergabung. Menjadi hanya satu Pelindo saja. Ada Pelindo Holding, terus Pelindo Holding ada mecah lagi Pelindo yang Subholding. Saya di Pelindo Subholding yang namanya PT Pelindo Multi Terminal, bergerak di bidang non peti kemas ya, terminal pelabuhan yang bukan peti kemas. Saya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, sesuai bidangnya ya sesuai namanya itu ngurusin keuangan dan manajemen risiko. Jadi untuk manajemen risiko itu terutama kalau ada risiko-risiko bisnis itu saya dan teman-teman yang melakukan pengelolaan dan mitigasi risikonya. Keuangan ya jelas. Ini Mas Son, yang karena kita juga ternyata juga waktu kita kalau Mas Son kan tentunya agenda kunjungan kerja kan sudah terschedule di mestinya saya itu kemarin diagendakan Jumat, tapi karena Jumat saya ada acara harus keluar jadi akhirnya maju. Untung alhamdulillah Pak Sol mau. Oh iya, ini barangkali adik-adik SMA atau para alumni dan kemudian yang baru lulus kuliah kalau pengen masuk dan bergabung di Pelindo itu caranya gimana? Sekarang kalau masuk ke BUMN itu masuknya ke BUMN. Iya, masuk ke BUMN itu ada seleksinya bersama. Gitu. Ya, saya carikan ini. Biar Saya carikan websitenya.
Ada kok. Tadi sudah saya jelaskan juga. Di waktu sana ini kan barangkali mengajar ya. Iya, ini kan ini bisa mengedukasi. Ini mungkin kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Biar di zoom nanti oleh kamera kan itu. HTTPS apa itu? Iya. Biar di zoom kamera nanti biar yang jelas. Double access. Rekrutmen bersama FHCI-BUMN.id. Oh iya, jelas sekali ya. Dan ini Mas, sifatnya diinformasikan secara berkala, terbuka, tidak ada KKN. Nggak ada NKK. Iya, NKK itu apa? Kalau KKN itu kan korupsi, nepotisme, korupsi. NKKS. NKK itu nulung konco-konco. Ya. Itu juga nggak ada. Tetap profesional ya. Ya, tetap nggak boleh. Meskipun alumni ya. Meskipun alumni, profesional. Kita cari talenta terbaik di negeri ini. Ya, jadi untuk teman adik-adik Semansa Demak maupun alumni yang sekarang sedang kuliah, sambutlah tantangan ini. Betul. Saya yakin alumni Semansa Demak itu nggak ada yang manja. Betul. Saya yakin semuanya punya fighting spirit yang luar biasa. Jadi kalau ada tantangan seperti ini, saya yakin alumni, adik-adik maupun yang saat ini sedang berkarir, nggak akan, Mas ini kan sesama alumni, Bu, saya dibantu. Saya yakin nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi yang mereka akan menyambut tantangan. Ya, dengan meskipun nanti misalnya kok keterima berarti ketemu dengan alumni takdir. Ya, tapi ikhtiarnya luar biasa. Dan ini rekrutmen sekarang dipusatkan di Indonesia seluruh BUMN. Nanti ada pilihannya mau pilih BUMN mana, terus diadu. Iya, betul. Fair. Ya. Karena tadi cari talenta yang terbaik untuk BUMN. Iya. Ini sudah panjang lebar 30 menit lebih, hampir kita bahas flashback ke belakang, kemudian saya bicara masalah Pelindo, dan kemudian yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak barangkali Mas Yon Irawan. Saya ingin podcast ini terus berkembang ya, karena melalui forum inilah kita bisa menyatu dengan cakupan yang sangat luas, bahkan tidak terbatas. Dan ini buat pembelajaran bagi siswa dan alumni sangat bagus, mengenalkan Semansa Demak. Bagi yang pengen nostalgia bisa, bagi yang ingin menyambut masa depan bisa di sini. Saran saya sering-sering undang bintang tamu yang levelnya sudah ini ya, tidak hanya di lokal, tapi juga harus yang di tingkat lebih tinggi. Tetapi jangan lupa juga lokal wisdom harus tetap diperhatikan, Mas. Kearifan lokal. Ya, jangan nanti ngundang podcast yang ngomong kesana kemari lupa sama kearifan lokal buat apa? Iya. Walau bagaimanapun kita tetap Demak itu jangan lupa. Di sini Demak itu semangat kerja, sopan santun, takwa, tapi budaya tetap junjung tinggi. Betul. Satu kata atau dua kata, Mas John, apa yang podcast SMA 1 Demak? Podcast SMA 1 Demak agar maju terus dalam berkarya, terus berjuang demi siswa dan alumni dan SMA Negeri 1 Demak yang semakin maju dan bermanfaat. Oke. Terima kasih Mas John. Sebelum Mas John meninggalkan ruang podcast ini, apa yang kemudian menjadi kekurangan untuk kita perbaiki ke depan? Kalau kurang kan Mas John yang tanggung jawab. Masa alumni keuangan dari apa yang kurang di kita ini mungkin perlu perlu dipoles sedikit, mungkin sudah cukup bagus, dan barangkali yang podcastnya yang mewawancarai anak-anak itu lebih juga bisa unik, nanti kita kayaknya yang santai kayak gini loh Mas, kayak gini. Karena kalau anak itu Mas John ke narasumber yang kemudian para alumni belum pernah secara walaupun kita belum pernah interaksi kalau anak-anak takut. Nah, kita ini memang target kita untuk ada pelatihan jadi host di podcast. Jadi dengan pengambilan bibit-bibit yang ada di kelas, dengan kita mengajar kan kita tahu kemampuan public speaking ini baru kita kembangkan. Tadi saya lihat waktu di kelas mengajar peduli Pelindo mengajar, itu ada beberapa yang talenta itu kelihatan Mas.
Mereka spontan, wah nggak malu, nekat ini. Itu lebih. Nah ini lebih nanti mudah. coba kita akomodir lah. Ya, Kita ya, ya, saja. ya. Karena memang kalau kita Mas Yon mungkin lihat akun SMA Satu official, kan sudah banyak para alumni-alumni yang sudah kita undang. Ada bupati, ada wakil bupati, ada ketua DPR, kepala dinas, itu sudah menjadi, dan kemudian juga tidak melupakan anak-anak juga. Jadi setelah ini nanti pun dari jam 2-an juga ada anak-anak juga. Gitu. Sukses pokoknya. Oke. Yes. Terima kasih Mas Yon Sama-sama, Mas atas kehadiran di podcast SMA Satu Demak. Mudah-mudahan selalu berkibar untuk mengembangkan sebagai alternatif media yang ada di SMA Satu Demak dalam rangka juga publikasi dan hal seterusnya. Ya kan? Yang sifatnya mampu mengedukasi. Edukasi siapa? Masyarakat, termasuk para alumni dan siswa-siswi SMA 1 Negeri Demak. Tapi kalau dimonetisasi ya alhamdulillah, syukur-syukur. Alhamdulillah, tapi kita belum kita berpikir ke sana. belum dimonetize ya. Belum dimonetize. Karena kita memang tidak konten-konten kita memang konten yang konstruktif, edukatif. Syukur-syukur kayak podcastnya yang lain-lain itu kan sudah. Iya, tapi mudah-mudahan kalau ada monetisasi itu bagian daripada bonus. Iya. Tidak dapat monetisasi tapi dari bonus dari alumni. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada ngeteh dan ngopi siang hari ini bersama alumni dalam suasana yang santai, apalagi suasana yang mendung, hujan. Mendung dengan hujan. Mendung dengan hujan. Mendung tanpa hujan. Tapi di dalam ini tidak terasa. Tidak terasa, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya dengan narasumber yang sesuai. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sukses.